Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS dengan judul Review Jurnal Pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Sania Putri dengan NIM 126205211034. Saya dari kelas PGMI 5D. Untuk mata kuliah pembelajaran IPS dan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Selanjutnya simak video berikut ini ya teman-teman. A. Identitas jurnal. Judul jurnal Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPS di MI. Nama jurnal Jurnal Kajian Keislaman Volume 8 nomor 1 Januari sampai April 2020. EISN 2715 sampai 8462. Website yang bisa dikunjungi https://journal.iaiigacid indeks php max halaman 90 sampai 103, tahun terbit 16 Januari 2020, nama penulis Isna Fatimah Zahra. B. Abstrak jurnal. 1. Jumlah paragraf 1 paragraf. 2. Halaman 90, ukuran spasi 1,0. Uraian abstrak. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi anak dengan anak dengan sumber belajar, anak dengan pendidik. Pada jenjang dasar terdapat mata pelajaran IPS. IPS merupakan suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan sosial. Dalam pendidikan, IPS adalah sebuah mata pelajaran yang terintegrasi dari beberapa tema, yaitu sejarah, geografi, serta ilmu sosial lainnya. Dalam pembelajaran IPS, seharusnya pendidik melakukan eksplorasi dengan menghubungkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam dalam sebuah pendidikan sangatlah dibutuhkan supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses perkembangannya. Nilai-nilai Islam dapat masuk dalam pembelajaran yang ada berbagai lingkungan seperti madrasah. Integrasi nilai-nilai Islam dapat dimunculkan dalam pembelajaran yang kemudian dapat menonjolkan sikap positif dalam kehidupan kita. Dengan adanya integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran akan menumbuh kembangkan karakter-karakter pada peserta didik. Karakter yang ingin dicapai yaitu menjadi peserta didik berbudi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Yang kelima, keyword jurnal yaitu integrasi nilai-nilai Islam IPS. C. Pendahuluan jurnal. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan bangsa dan negara. Dengan berpendidikan, manusia mampu mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersusun dan terprogram. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi anak dengan anak dengan sumber belajar, anak dengan pendidik. Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat. Sebagai suatu solusi dalam mencegahnya, diperlukan peran agama yang signifikan, yaitu dengan adanya akhlak yang berbudi pekerti luhur. Nilai-nilai agama akan menjadi acuan dalam Islam karena dalam agama Islam, terutama yang ada di Al-Quran, dapat menjadi pedoman yang bisa diikuti sepanjang zaman. Integrasi nilai-nilai dapat dimunculkan dalam pembelajaran yang kemudian dapat menonjolkan sikap positif dalam kehidupan kita. D. Tujuan jurnal. Yang 1. Mendeskripsikan mengenai pembelajaran IPS. Nomor 2, menjelaskan integrasi nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, menjelaskan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPS. E. Metode penelitian. Dalam jurnal ini, metode penelitian tidak dicantumkan. Yang selanjutnya F. Hasil dan pembahasan. Nomor 1, integrasi nilai-nilai Islam.
Integrasi memiliki pengertian penyatuan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam dunia pendidikan, integrasi biasanya dikaitkan dengan sebuah gerakan untuk pendidikan yang memusatkan pada persoalan aktual sebagai kurikulum inti. Jadi, integrasi adalah suatu penggabungan dari persoalan-persoalan satu dengan lainnya yang saling berkaitan dengan tujuan tertentu. Tujuan integrasi yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut: meningkatkan pemahaman konsep secara lebih bermakna, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi, menumbuh kembangkan sikap positif, menumbuh kembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan gairah belajar. 2. Pembelajaran IPS. Poin A. Pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran adalah proses untuk mewujudkan situasi dan kondisi agar peserta didik mau dan mampu belajar secara optimal. IPS merupakan suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan sosial. Dalam pendidikan, IPS adalah sebuah nama mata pelajaran yang terintegrasi dari beberapa tema, yaitu sejarah, ekonomi, dan geografi, serta ilmu sosial lainnya. Jadi, pembelajaran IPS adalah upaya sadar dan terencana dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial yang meliputi tingkah laku manusia dari 3 unsur, yaitu sejarah, geografi, dan ekonomi. B. Tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, membina peserta didik agar mengembangkan pengertian pengetahuan berdasarkan data, generalisasi, serta konsep ilmu tertentu maupun yang bersifat interdisipliner komprehensif dari berbagai cabang ilmu sosial. Yang kedua, membina agar peserta didik mampu mengembangkan dan mempraktekkan keanekaragaman keterampilan studi kerja dan intelektualnya secara pantas dan tepat sebagaimana diharapkan ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, membina dan mendorong siswa untuk memahami, menghargai, dan menghayati adanya keanekaragaman dan kesamaan kultural maupun individual. Yang keempat, membina peserta didik ke arah turut mempengaruhi nilai-nilai kemasyarakatan serta juga mengembangkan dan menyempurnakan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang kelima, membina peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan baik secara individual maupun sebagai warga negara. C. Ruang lingkup pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS dalam kehidupan manusia melibatkan segala tingkah laku kebutuhannya. Di atas sudah dijelaskan bahwa ranah pembelajaran IPS ada 3, yaitu sejarah, geografi, dan ekonomi. Dari ketiganya dapat dijabarkan dengan materi-materi yang ada. Materi IPS diantaranya tentang kenampakan alam, agama, budaya keberagaman, gejala alam, interaksi sosial, uang, dan kegiatan ekonomi serta yang lainnya. D. Karakteristik pembelajaran IPS. 1. IPS merupakan gabungan dari unsur sejarah, geografi, dan ekonomi, hukum, dan politik kewarganegaraan. 2. SK dan KD berasal dari keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa hingga menjadi pokok bahasa atau tema tertentu. Yang ketiga, SK dan KD IPS juga menyangkut masalah-masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Yang keempat, SK dan KD dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dan dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan hidup seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keseluruhan. 5. SK dan KD menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Karakteristik peserta didik MI. Yang pertama, mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, mereka senang bermain. Yang ketiga, mereka suka mengeksplorasikan suatu situasi dan mencoba hal yang baru. Yang keempat, mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan. Dan yang kelima, mereka belajar secara efektif ketika merasa puas dengan situasi yang terjadi. 3. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPS. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPS MI dapat diajarkan melalui materi-materi yang relevan. Materi pembelajaran IPS MI sangatlah mudah dipelajari karena menyesuaikan tingkatan manusia pada jenjang pendidikan tersebut. Disinilah peran guru sangat diperlukan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran agar selaras dengan apa yang dikaitkan selama proses pembelajaran. Salah satunya bidang geografi, materi tentang kenampakan alam yang ada di sekitar. Ada pantai, gunung, sawah, dan lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti dapat menjumpai baik saat senang maupun saat suka.
Dengan melihat kenampakan alam disuguhkan oleh Allah ini, memberikan pelajaran bahwa peserta didik untuk selalu bersyukur karena dapat melihat, mendengarkan, dan merasakannya. Di sini guru dapat memberikan stimulus dengan melihatnya, berarti kita masih diberi kesehatan, maka dari itu peserta didik bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan apa yang dirasakannya. G. Kesimpulan, untuk menerapkan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPS, guru memerlukan serangkaian agar dapat mewujudkannya dengan penalaran yang dapat ditangkap oleh peserta didik. Guru harus merencanakan pembelajaran yang akan dicapai dengan membuat RPP, pendekatan, strategi, bahkan media dalam menunjang proses pembelajaran. Dalam pembelajaran IPS terdapat banyak sekali nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, baik berupa nilai moral untuk individu ataupun sebagai makhluk sosial. Ini akan menjadikan sebuah pembiasaan yang harus dimulai dari sejak dini, agar peserta didik menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan siap membangun negara di masa yang akan datang. Proses pembelajaran dengan mengaitkan nilai-nilai Islam haruslah disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, karena ini akan menjadi tolak ukur dalam melakukan sebuah evaluasi, baik dari evaluasi untuk pembelajaran ataupun sikap yang akan muncul pada peserta didik setelah mengikuti dan memahami apa yang telah dipelajarinya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jurnal menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, dan penulisan jurnal sangat menarik. Yang kedua, kekurangannya, jurnal tidak menjelaskan metode penelitian, pada penulisan masih banyak tulisan yang salah maupun kurang lengkap, penulisan kata asing yang tidak bercetak miring. Solusi, sebaiknya penulis memberikan metode dalam penelitian ini dan mengecek kembali apakah ada yang salah atau tidak pada saat pengetikannya, dan tidak lupa juga memeriksa kembali penulisan kata sesuai dengan EYD. Baik, itulah review jurnal pembelajaran IPS mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPS di MI. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.